Halo, selamat pagi, selamat datang di bacaan hari ini, hari Rabu, tanggal 11 November 2020, 11.11. Orang banyak mengatakan bahwa 11.11 itu kalau dari numerologi adalah tentang satu hal yang baru, tentang kestabilan yang baru. Kita lihat saja bacaan ini mengarah kemana. Dan sebenarnya kalau saya pribadi, saya senang melihat tanggalan Western yang kita pakai sehari-hari untuk kehidupan sehari-hari, tapi untuk membaca situasi yang sifatnya lebih astrologi, kita bisa menggunakan beberapa kalender dan tidak harus sejalan dengan apa yang dilihat dari Western. So, let's see. Tapi di sini energi perpaduan antara dua, saya ngelihatnya walaupun ini tidak persis sama dengan makna dari utamanya, tapi begitu saya melihat gambar di depan saya, ini adalah tentang pertemuan dua hati. Ya, bangaunya itu termasuk cerita yang sama, dan nuansanya juga sama. Nuansanya adalah bagaimana kita membangun sesuatu yang baru. Jadi 11-11-nya itu kayaknya memang muncul. Mudah-mudahan resonate, dan seperti biasa saya mengatakan ambil hanya jika resonate, dan silahkan lihat description box di bawah ini, karena kadang-kadang saya mendapatkan pemahaman tentang satu hal itu tidak ketika saya membaca, tetapi setelah kemudian oh iya baru muncul belakangan, dan di situ saya menempatkan pemahaman saya yang datang belakangan. Dan kalau kita lihat the fire fairy, creative action, optimism, ini sepertinya menggambarkan itu paduan antara dua hati. Dan ini tidak harus tentang asmara. Selalu setiap hari saya katakan ini adalah bacaan umum, dan jodoh itu tidak harus tentang cinta romantis, tapi bisa cinta yang lain. Kemudian saya sudah mengambil 3 kartu yang juga semua jumping. Setiap hari adalah kartu yang jumping yang saya gunakan. Realisasi dan epiphanes. Jadi ini adalah satu pemahaman tentang satu hal, ya. Jadi kalau ini tentang hubungan tersebut, tentang orang tersebut, tentang perusahaan atau organisasi baru, tempat kerja baru, itu memang kita sudah pahami dari awal. Kita sudah mengerti lebih dalam, dan kita tetap punya keyakinan kalau ini memang the one. Itu kan kita tidak bisa menjelaskan, siapa yang tahu masa depan, nggak ada. Dan memang bacaan ini bukan untuk mencari tahu tentang masa depan, tetapi bagaimana menyikapi hari ini. Sebenarnya itu tujuannya, dan kita mencari pertanda dari hari ini. Bagaimana ke depan itu kita biarkan berlangsung begitu saja, ya. Gracefully aging ini kalau menurut saya adalah tentang hal tersebut. Aging itu kan melewati waktu. Jadi kita lihat saja, kita punya faith, kita punya keyakinan. Katakanlah realisasinya adalah he's the one, she's the one, atau it is the one. Kita keep the faith, dan kita buktikan dengan keseharian kita tanpa kita punya pretensi apa-apa sebelum melewati hari tersebut. Dan kalau kita lihat gambar di sini, ya, igniting courage, sharing of yourself, sama looking deeper. Dan yang pertama saya lihat ini adalah gambar kuda, walaupun bukan kuda, yang satunya adalah zebra, tapi ini seperti energi yang sama. Igniting courage, ini seperti kita punya keberanian untuk meloncat ke situasi yang baru. Dan ini penggambarannya adalah ada satu garis di mana garis itu memisahkan antara satu periode dengan periode lain. I am strong, valiant and courageous. Ya, saya kuat dan saya berani. Kemudian sharing yourself, ini walaupun gambarnya hampir mirip, tapi dia punya makna yang berbeda. I am incredibly generous being, hitam putih. Dan dia pakai baju balet. Ini menunjukkan gracious, ya, satu hal yang lembut, yang indah. Hitam putih artinya kita merangkum semua energi positif, negatif. Dan karena kita manusia tidak bisa hanya berdiri dengan satu kaki, kita selalu berdiri di dua kaki, apapun maknanya tersebut. Dan kita berbagi pengalaman, tidak hanya pengalaman
yang arif, tetapi juga pengalaman bagaimana kita menemukan kearifan tersebut dari kegelapan. I am incredibly generous being, dan kita berbagi kepada orang lain karena kitanya sendiri sudah menjadi batu mulia yang begitu indah karena ditempa dengan pengalaman tersebut. Ya, kita tidak bisa selalu berjalan di satu titik terang terus. Selalu ada hari, siang, ada malam. Itu adalah satu siklus kehidupan. Dan kita tidak bisa mencari pagi terus. Yang namanya kehidupan bergulir, pasti ada malam harinya. Hal seperti itu. Oke. Jadi dua energi, hitam putih, yin and yang, maskulin feminin, itu seperti melebur hari ini. Jadi yang penting, dan kemarin saya tidak terlalu bahas karena memang sepertinya saya fokusnya itu tidak hal yang panjang. Saya menemani teman-teman semua ini dari hari ke hari, karena kalau kita melihat jangka panjang kadang-kadang it's just too overwhelming, dan saya juga ngerasa itu. Ya udahlah, kita lewati hari demi hari. Setiap hari kita pastikan kita berprestasi tanda petik dalam keseharian, kita maksimalkan apa yang bisa kita lakukan terbaik dalam keseharian tanpa harus memandang lebih jauh daripada hari ini. Ya, rasanya survival itu yang aku rasakan sejak kayaknya 2 bulan terakhir. Makanya saya tidak posting tentang astrologi yang jangka panjang, karena mari kita lewati saja tanpa berpikir tentang gimana ke depan, karena apapun yang terjadi ke depan kita harus yakin dari setiap hari kita selalu ditemani, selalu dilindungi, selalu nggak pernah sendiri. Dan kalau hari ini saya ingin menyebutkan, karena memang mungkin ini ada satu revelation tadi ya realisasi, pemahaman ketika bulan itu trine dengan Pluto dan Jupiter, dan pada saat ini tanggal 11 November, dan kenapa hari ini kayaknya penting, paling tidak hanya bicara tentang banyaknya iklan di luar tentang 11-11 ya, tapi ini tentang bagaimana kita memahami Jupiter yang conjunction dengan Pluto, karena dia diaktifasi, kemudian secara pribadi kita aktifasi dengan bulan yang trine, maka sebenarnya memang hari ini adalah hari yang penting ketika kita paham mana yang menjadi core, inti. Dan kita melepaskan semua yang bukan yang inti. Kita lebih tahu prioritas kita, dan kita melihatnya dengan kacamata logika. Karena bulan ada di Virgo. Virgo itu yang mengatur Merkurius. Merkurius ada di sekarang udah masuk ke Scorpio. Jadi semakinlah mendalam, dia kan di 0 derajat 11, jadi energi Libranya juga masih dibawa, karena yang namanya bola melewati garis kan selalu ada bagian yang masih di sebelah kanan, ada sebagian yang masih di sebelah kiri. Ya, jadi kalau saya lihat chart hari ini 11 November 2020 adalah bagaimana kita memahami apa yang penting untuk kehidupan kita, apa yang menjadi core, apa yang menjadi panduan hidup kita. Jupiter itu panduan kita, ya. Panduan dalam arti seperti the emperor, sesuatu yang megah, sesuatu yang indah ke depan, dan dia menonjol pada hari ini. Dan karena dia juga sextile dengan matahari, jadi kita lebih memahami apa yang terjadi. Jadi banyak sekali yang diaktifasi pada hari ini, ya. Yang satu garis adalah bulan, matahari, Jupiter, dan Pluto. Ini adalah sesuatu yang besar kalau kita membaca secara astrologi. Jadi hari ini memang penting. Dan matahari itu conjunction dengan Juno. Jadi memang tentang hubungan itu juga sangat penting pada hari ini. Apalagi? Ya, barangkali memang karena bulan juga quincunx dengan Aries, ya kita mungkin nggak bisa melihat hal negatif di balik ini, but it's okay. Ya, pada saatnya kita bisa melihat mungkin 2 hari lagi atau 1 hari lagi, but it's okay. Kita fokus pada hari ini. Ya, semua yang kita lakukan adalah terbaik, survival untuk hari ini. Dan
saya pikir juga tidak ada hal yang buruk, apalagi kalau tabungan kita dari masa lalu semua adalah hal yang positif. Apa yang bisa terjadi? Kan hal-hal positif. Dan kalau kita lihat sebelah kanan adalah The Magician, dan tadi kita juga melihat energi ini. Ya, ini adalah keinginan kita untuk berkreasi. Berkreasi itu kalau dari pekerjaan adalah memproduksi sesuatu, ide, produk barang, dan lain sebagainya. Kalau dalam hubungan itu, hubungan ini menjadi sesuatu yang fruitful, yang saling memberi, saling mencintai. Ya, kalau bukan cinta romantis adalah hubungan yang memberikan ketenangan batin, bukan yang membuat perasaan kita korosif. Ya, ini kreasi, The Magician. Kita mampu menciptakan satu hal yang baru dari hubungan, dari rasa cinta. Dan cinta itu seperti saya katakan berulang-ulang, tidak harus selalu tentang cinta romantis. Oke. Saya akan masuk ke Messages from Spirit untuk 11/11 hari ini. Jika memang hari ini spesial, maybe for someone, everything you desire is within you. Everything. Jadi hubungan yang terpenting, yang core, tadi yang saya katakan inti, prioritas, ada di dirimu, karena di dalam dirimu itu semua sudah ada. Fokus ke diri sendiri. Satu is all about new beginning dari dalam diri sendiri. Oke, Wanita Indah di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.